Namun kini, Pan Ping telah memberikan labu emas itu kepada Zhao Chen dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Tanpa berkah energi emas, paru-paru para penambang batu bara tersebut telah kembali ke kondisi lemah sebelumnya. Dan kondisi mereka pasti akan semakin memburuk. Padahal, menurut pengamatan Zhao Chen, berkah yang diberikan labu emas kepada setiap orang hanyalah solusi sementara. Bahkan bisa diibaratkan seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Meskipun unsur logam dapat memperkuat paru-paru, unsur ini juga dapat merusak organ lain, terutama hati, yang termasuk dalam unsur kayu dalam teori 5 elemen. Ini masalah yang paling serius. Melalui teknik pengamatan kimia, Zhao Chen telah menemukan bahwa beberapa penambang batu bara memiliki masalah hati dan kantong empedu. Sekalipun ia tidak datang untuk mengambil labu emas, tak lama lagi para penambang batu bara di sini akan menderita penyakit serius atau bahkan meninggal dunia akibat kerusakan organ lainnya. Melihat tubuh para penambang batu bara yang penuh luka, Zhao Chen merasa ia tidak bisa pergi begitu saja. Sebagai seorang dokter, selain membantu para penambang mengungkap dan melaporkan Ji bersaudara, ia juga harus membantu mereka pulih dari penyakit dan memulihkan kesehatan mereka. Zhao Chen mencari penambang batu bara tua itu karena dia tahu bahwa penambang batu bara tua itu memegang otoritas besar di sini, dan semua orang mendengarkannya. Paman Li, karena semua orang kekurangan uang untuk pergi ke rumah sakit besar untuk pengobatan silikosis, bagaimana kalau aku saja yang memeriksanya? Kata Zhao Chen. Karena takut pihak lain meragukan kemampuannya karena usianya yang masih muda, ia pun tanpa malu-malu menyombongkan diri. Penambang batu bara tua itu bermarga Li, dan namanya Li Qingbo. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Chen, ia menghisap pipanya dan berkata, "Anak muda, kami melihat dengan jelas kemampuan medismu barusan. Sungguh luar biasa. Kalau tidak, Pan Ping tidak akan bisa diselamatkan. Tapi kami menderita silikosis, kami sudah pernah berobat ke dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka banyak meresepkan obat herbal, tetapi tidak ada gunanya. Saya berbeda dari para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok." Zhao Chen tidak mungkin mengatakan bahwa rekam medis yang ditinggalkan Wu Peng berisi perawatan yang relevan untuk silikosis. Ia hanya bisa berbohong. Sekolah kami baru-baru ini melakukan penelitian akademis tentang beberapa penyakit akibat kerja seperti silikosis. Setelah berdiskusi dengan banyak pakar dan profesor di Tiongkok, kami akhirnya menghasilkan beberapa rencana perawatan yang efektif. Saya cukup beruntung dapat berpartisipasi dalam penelitian ini dan mempelajari metode perawatan ini. Mata Li Qingbo langsung berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Benarkah?" Zhao Chen mengangguk, "Benar sekali. Aku tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu tentang ini." Li Qingbo memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Mereka hanya menipu uang dan wanita. Mereka tidak pernah menipu orang untuk menerima perawatan medis. Jadi dia berkata, "Nak, kau baik sekali. Entah silikosis kita bisa disembuhkan atau tidak pada akhirnya, aku ingin berterima kasih padamu." Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu sopan. Paman Li, aku akan merepotkanmu untuk berbicara dengan kalian semua. Apa gunanya kerja ideologis? Merupakan kehormatan bagi mereka jika ada yang bersedia mengobati penyakit mereka," kata Li Qingbo, lalu segera mengumpulkan semua penambang batu bara, menyampaikan kata-kata Zhao Chen kepada mereka, dan meminta seseorang membawakan mereka pena dan kertas. Meskipun mereka ragu apakah Zhao Chen dapat menyembuhkan silikosis, semua orang tetap sangat berterima kasih atas kebaikannya. Dalam sekejap, energi spiritual yang sangat besar mengalir ke dalam tubuh Zhao Chen. Atas perintah Li Qingbo, para penambang batu bara berbaris, menunggu satu persatu untuk dirawat Zhao Chen. Dalam hal mengobati penyakit, pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat memiliki satu perbedaan. Pengobatan tradisional Tiongkok mengobati orangnya, sementara pengobatan Barat mengobati penyakitnya. Sederhananya, pengobatan tradisional Tiongkok meresepkan obat yang berbeda berdasarkan kondisi masing-masing individu. Oleh karena itu, seringkali beberapa orang dengan penyakit yang sama menerima resep yang sangat berbeda. Di sisi lain, pengobatan Barat tidak mempertimbangkan perbedaan ini. Untuk penyakit yang sama, terlepas dari pasiennya, obat yang diresepkan tetap sama. Justru karena alasan inilah Zhao Chen perlu sangat berhati-hati saat mendiagnosis dan meresepkan obat untuk para penambang batu bara ini, menyesuaikan pengobatan berdasarkan kondisi setiap orang untuk memastikan bahwa perawatannya disesuaikan untuk setiap individu. Bagi mereka yang mengalami defisiensi ki paru-paru, resepnya harus berfokus pada penguatan tubuh, pengisian ki paru-paru terlebih dahulu, baru kemudian detoksifikasi dan pembuangan dahak. Sebaliknya, bagi mereka yang mengalami panas lembab di paru-paru, fokusnya harus pada pembersihan panas, detoksifikasi, pembuangan dahak, dan penghilangan kelembapan. Zhao Chen menuliskan resep obat tradisional Tiongkok dan menyerahkannya kepada para penambang batu bara. Ia juga dengan cermat menjelaskan cara menyiapkan dan meminum obat, serta perawatan dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Melihat dia berbicara dengan fasih, para penambang batu bara mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan cermat menghafal apa yang dia katakan. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari tambang batu bara, "Kalian ini ngapain sih? Bukannya kerja? Kalian cuma bermalas-malasan."
Bahkan segerombolan babi pun pasti lebih produktif daripada kalian. Apa yang kalian lihat? Kalian jadi marah hanya karena aku bilang beberapa patah kata? Keluar sana dari sini dan kerja. Kalau tidak, kalian bisa lupain gaji bulan ini. Zhao Chen menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria botak berwajah garang keluar dari satu-satunya bangunan 3 lantai di tambang batubara itu, sambil mengumpat keras para penambang batubara. Siapa orang ini? Saudara Ji? Tanya Zhao Chen. Pan Ping menjawab dengan suara pelan, ini mandor tambang, salah satu anak buah Ji bersaudara. Kami tidak tahu namanya, tapi semua orang memanggilnya Master Besi. Li Qingbo menjawab dengan lantang, Paman Tai, kami baru saja bekerja sepanjang malam di bawah tanah. Tai Ye tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, malah menyela dengan tegas, terus kenapa? Kalian sudah bekerja semalaman, dan masih mau bermalas-malasan? Aku juga main kartu semalaman, dan aku juga belum istirahat. Berhenti bicara omong kosong, cepat muat batu bara ini ke truk. Kalau kalian menunda pengiriman, kalian semua tidak akan senang. Tiba-tiba, ia melihat Zhao Chen di antara kerumunan, mengangkat sebelah alisnya, dan bertanya, siapa anak itu? Dari mana asalnya? Pan Ping segera menjawab, Paman Tai, ini keponakan saya. Istri saya yang menyuruhnya mengantarkan obat untuk saya. Keponakanmu? Kok aku nggak tahu kamu punya keponakan sebesar ini? Ada apa dengan pena dan kertas di tangannya? Apa yang kalian lakukan di sekelilingnya? Iron Master sangat waspada dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Pan Ping. Kilatan tajam melintas di wajahnya yang berdaging saat ia melangkah mendekat dan berkata dengan suara mengancam, kau bukan reporter, kan? Dia bukan reporter, dia jelas bukan reporter. Pan Ping buru-buru menggelengkan kepalanya, takut Zhao Chen akan dimanfaatkan. Li Qingbo juga menjelaskan, Paman Tai, Anda salah paham. Dia bukan reporter, dia sedang meresepkan obat untuk kita. Meresepkan obat? Tai Ye menghampiri Li Qingbo dengan tatapan curiga, menyambar resep dari tangannya, menunduk dan melihat bahwa itu memang nama obat Tiongkok, bukan isi rekaman wawancara. Lalu ia merasa lega. Tai Ye merobek resep Li Qingbo hingga hancur berkeping-keping dengan 2 golok. Ia memelototi Zhao Chen dan berkata dengan dingin, Nak, aku tidak peduli kau kerabat siapa, tapi tambang batubara ini bukan tempat untukmu. Serahkan ponselmu dan enyahlah. Paman Tai, kita nggak perlu serahkan ponselnya, kan? Kata Li Qingbo sambil tersenyum paksa, sambil diam-diam mengedipkan mata pada Zhao Chen dan berteriak, Nak, kenapa kau berdiri di sana? Apa kau tidak dengar apa yang Paman Tai katakan? Keluar dari sini. Dia melakukan ini demi kebaikan Zhao Chen sendiri. Zhao Chen baru saja mengambil beberapa foto tambang batu bara keluarga Ji dengan ponselnya. Jika Tuan Tai melihatnya, dia akan mendapat masalah besar. Paling banter, dia akan dipukuli. Paling parah, lengan atau kakinya bisa patah. Sialan. Tai Ye mengangkat tangannya dan menampar wajah Li Qingbo, sambil mengumpat, sejak kapan kau berhak mengambil keputusan untukku? Tamparan Tie tidak mengenai wajah Li Qingbo karena sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari samping dan mencengkeramnya. Itu Zhao Chen. Ekspresi Tai Ye berubah, dan ia hendak melontarkan kutukan, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, rasa sakit yang tajam menjalar di tangannya. Rasanya seperti tangannya dijepit besi, dan ia menjerit kesakitan. Ia bahkan dengan jelas mendengar beberapa suara retakan dari telapak tangannya, tulang-tulang tangannya remuk. Aduh sakit. Lepaskan aku, dasar brengsek. Lepaskan aku sekarang. Aku akan melumpuhkanmu. Tai Ye juga galak. Sambil mengumpat keras, ia segera mengulurkan tangan kirinya ke pinggang, mengeluarkan parang yang terselip di pinggangnya, dan hendak menusuk Zhao Chen. Bagaimana mungkin Zhao Chen membiarkannya berhasil? Tepat saat ia menghunus parangnya, Zhao Chen mengangkat kakinya dan menendang selangkangannya dengan keras. Ah! Jeritan Tai Ye sangat melengking. Ia bahkan tak punya tenaga untuk berdiri lagi. Ia berlutut dengan bunyi gedebuk, dan parang jatuh dari tangannya. Zhao Chen mengambilnya dengan kakinya dan mencengkeramnya. Rangkaian tindakan ini, meskipun tampaknya rumit, sebenarnya selesai dalam sekejap mata. Sedetik yang lalu, para penambang batubara mengkhawatirkan Zhao Chen, tetapi detik berikutnya, dia tidak hanya memukul Tai Ye, tetapi juga merebut parang dari tangannya. Zhao Chen tidak menyiksa Tai Ye. Ia hanya menepuk wajah Tai Ye dengan parangnya dan berkata dengan suara berat, bajingan sepertimu berani menyebut dirimu tuan? Kau hanya antek. Aku terlalu malas untuk membuang-buang napasku untukmu. Pergi dan panggil saudara-saudara Ji. Ia mengangkat kakinya dan menendang Tai Ye, membuatnya terkapar beberapa meter ke tanah. Ketika Tai Ye bangkit, ia tak lagi tampak gagah seperti dulu. Tubuh dan wajahnya tertutup jelaga, dan ia tampak sangat berantakan. Nak, tunggu saja. Aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan desa Jiantai hidup-hidup hari ini. Kakek besi mencengkeram selangkangannya, menahan rasa sakit yang luar biasa di tangan dan selangkangannya, dan mengeluarkan kata-kata ancaman melalui gigi yang terkatup sebelum merangkak menuju gedung 3 lantai di sebelahnya.
Meski Tai Ye dipukuli oleh Zhao Chen, wajah para penambang batubara di sekitarnya tidak menunjukkan kegembiraan, hanya kecemasan dan kekhawatiran. Li Qingbo mendorong Zhao Chen menuju pintu keluar tambang batubara, sambil berkata, "Nak, cepatlah. Tuan Tai akan memanggil bala bantuan. Orang-orang itu kejam dan nekat. Ya, sebaiknya kau cepat lari, atau kau takkan bisa kabur." Seru Pan Ping, bergabung dengan kerumunan yang mendorong Zhao Chen. "Kami akan menahan mereka untukmu, kau lari. Lari. Kalau aku kabur, kamu pasti ikut terlibat, kan?" tanya Zhao Chen. Pan Ping dan Li Qingbo berusaha keras untuk mendorongnya, tetapi dia tidak bergerak, seolah-olah kakinya tertanam di tanah. Li Qingbo menjawab, "Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Saudara-saudara Ji masih membutuhkan kita untuk menambang agar mereka bisa menghasilkan uang. Paling-paling, mereka akan menghajar kita dan mendenda kita beberapa bulan gaji." Pada saat yang sama, dia bingung. Dia cukup kuat, dan dengan Pan Ping di sisinya, bagaimana mungkin dia tidak bisa menggerakkan Zhao Chen? Para penambang batu bara lainnya juga angkat bicara, mendesak Zhao Chen untuk pergi secepatnya. Melihat pemandangan ini, Zhao Chen sangat tersentuh. Ia baru mengenal para penambang batu bara ini sebentar, bahkan sebagian besar nama mereka tidak ia ketahui, tetapi mereka rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Tanpa sepengetahuan Zhao Chen, tindakannya yang murah hati dalam mengobati silikosis di antara para penambang batu bara telah menyentuh hati para pria gunung yang sederhana dan jujur ini. Mereka menganggap Zhao Chen sebagai dermawan mereka. Dan bagaimana mungkin mereka berdiam diri ketika dermawan mereka dalam bahaya? Zhao Chen juga membuat keputusan dalam hatinya selain membantu penambang batu bara melaporkan saudara Ji, dia juga akan membantu mereka mendapatkan kembali apa yang pantas mereka dapatkan dari saudara Ji. Zhao Chen berkata, "Paman dan tetua, tak perlu membujukku. Tenang saja, bajingan-bajingan ini tak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan keadilan untuk kalian." Kata-katanya benar dan menginspirasi. Tetapi para penambang batu bara tidak percaya ia mampu melawan geng Ji bersaudara. Sebaliknya, mereka menganggapnya terlalu muda dan sembrono, tidak menyadari bahayanya, dan menasihatinya. "Nak, kau tidak tahu betapa kuatnya mereka. Mereka tidak hanya punya pisau, tapi juga senjata." Saat itulah, terdengar suara tembakan yang mengagetkan semua orang. Tie bergegas keluar dari gedung 3 lantai itu. Ada selusin atau 20 orang yang mengelilinginya. Selain membawa berbagai pisau yang dikendalikan, beberapa orang ini juga membawa senjata rakitan. Meskipun tangan kanan Tai Ye telah dilumpuhkan oleh Zhao Chen, ia memegang senapan laras ganda di tangan kirinya, dengan gumpalan asap mengepul dari larasnya. Jelas, suara tembakan tadi berasal dari senapan berburu di tangannya. "Siapapun yang tidak mau mati, minggirlah. Aku akan bunuh anak ini hari ini. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, akan kubuat mereka mati bersamanya." Tai Ye meraung keras, ekspresinya menjadi sangat ganas saat ini. Suatu kejadian tak terduga pun terjadi. Meskipun diancam oleh Tuan Tai dan diawasi oleh sekelompok orang yang putus asa, para penambang batu bara itu ketakutan, tetapi tak satu pun dari mereka yang minggir. Sebaliknya, mereka membentuk dinding manusia dengan tubuh mereka yang gemetar, diam-diam melindungi Zhao Chen di belakang mereka. Li Qingbo dan Pan Ping berdiri di ujung tembok manusia. Suara mereka bergetar saat berkata, "Paman Tai, anak itu masih kecil dan tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong, bermurah hatilah dan biarkan dia lolos, oke? Demi menyelamatkan muka kita." Iron Man tidak pernah menyangka bahwa penambang batu bara ini berani mengabaikan kata-katanya. Dia mengamuk, berteriak, "Sialan, apa hakmu minta muka? Waktu anak ini mematahkan tanganku dan menendang selangkanganku, kenapa kau tidak membantuku menghentikannya? Sekarang kalian malah meloncat-loncat membelanya. Dasar pengkhianat. Kalian mau melindunginya. Hah? Mau memberontak? Hah? Baiklah, kubuat kalian semua mati bersamanya." Tie mengangkat tangan kirinya. Moncong gelap senapan laras gandanya mengarah langsung ke Li Qingbo, siap menarik pelatuknya. Di saat kritis, kucing putih yang sedang menyergap itu melesat secepat kilat dan langsung menghampiri Iron Master. Sebelum ia sempat bereaksi, kucing itu melompat tinggi dan menggigit tangan kiri Iron Master yang sedang memegang pistol. Gigi kucing putih itu sangat tajam, dan langsung menggigit 2 baris lubang berdarah di pergelangan tangan Tie. Ah, Tai Ye menjerit nyaring, menyebabkan pistolnya miring ke samping. Dengan bunyi bang, pelurunya meleset dan mengenai tumpukan batu bara di dekatnya. Tangan kanan kakek besi patah dan tidak dapat digunakan. Jadi dia hanya bisa mati-matian menggoyangkan tangan kirinya, mencoba menyingkirkan kucing putih itu. Semakin ia menggoyangkannya, semakin erat kucing putih itu menggigit, sambil mengangkat keempat cakarnya dan mencakar lengannya dengan liar. Ia menjerit kesakitan, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak minta tolong kepada temannya, "Cepat, singkirkan kucing sialan ini dari tanganku. Bunuh dia. Cincang sampai mati." Sebelum rekan-rekannya dapat bergegas menolong,
Sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari tengah kerumunan penambang batu bara dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menerkam langsung ke arahnya. Zhao Chen lah yang mengaktifkan jimat bumi menyusut menjadi 1 inci. Tai Ye tidak menyangka Zhao Chen akan datang secepat itu. Sebelum sempat bereaksi, Zhao Chen meraih tangan kirinya dan memutarnya. Senapan laras ganda itu jatuh ke tanah, dan Tai Ye juga terperangkap di tangan Zhao Chen, tidak dapat melepaskan diri. Lepaskan Tuan Tai. Para penjahat yang berdiri di dekatnya awalnya ingin membantu Tuan Tai menghadapi si kucing putih. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Tai akan ditundukkan oleh Zhao Chen dalam sekejap mata. Namun, mereka bereaksi cepat, segera mengayunkan pisau mereka ke arah Zhao Chen untuk menyelamatkan Tai Ye. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Zhao Chen menendang pantat Tai Ye dan melepaskan cengkeramannya. Tai Ye langsung terhuyung dan jatuh ke arah para preman itu. Melihat parang berkilauan itu datang ke arahnya, Tai Ye berubah pucat karena ketakutan dan berteriak, "Singkirkan pisaunya! Berhenti menusukku!" Para penjahat itu segera menyarungkan pisau mereka, karena takut melukai dia secara tidak sengaja. Pada saat ini, dengan berkah jimat bumi menyusut sejengkal, Zhao Chen muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata, bagaikan hantu. Memanfaatkan kesempatan itu untuk menyarungkan pedang, ia menyerang mereka bah harimau di antara kawanan domba, melancarkan rentetan pukulan dan tendangan. Dalam sekejap, ia menjatuhkan para preman itu ke tanah, membuat mereka tak sadarkan diri atau menggeliat kesakitan, tak berdaya. Zhao Chen menangkap Tai Ye dan menariknya untuk bertindak sebagai sandera. Kakek besi hendak menangis. Dia tahu betul bahwa Zhao Chen menggunakannya sebagai perisai, senjata. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Di hadapan Zhao Chen, dia, yang selalu dikenal karena kehebatan bertarungnya, selemah ayam, dia tak bisa menahan diri untuk mempertanyakan eksistensinya sendiri. Pelajaran yang dipetik dari masa lalu membuat para penjahat yang tersisa ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mereka kebingungan, namun Zhao Chen melancarkan serangan proaktif. Tendangan lain membuat Tai Ye terlempar ke arah gerombolan preman di depannya. Namun kali ini, alih-alih mengulurkan tangan untuk menangkap Tai Ye, para preman itu malah berhamburan ke samping, seolah takut akan jebakan. Ledakan. Tai Ye jatuh tertelungkup ke tanah, wajahnya tergores dan berdarah karena tanah yang tidak rata, tampak sangat menyedihkan. Meskipun para preman berhasil menghindari Iron Master, mereka tetap tak bisa lolos dari tumbangnya Zhao Chen. Meskipun bersenjata lengkap, mereka bukan tandingannya. Pria ini terlalu cepat, gerakannya terlalu tak terduga, sehingga mustahil bagi para preman untuk melacaknya detik demi detik ia tepat di depan mereka. Detik berikutnya ia menghilang beberapa meter jauhnya untuk menjatuhkan pria lain. Kalau bukan karena sinar matahari yang cerah, para preman itu pasti akan bertanya-tanya apakah mereka telah bertemu hantu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa bergerak begitu cepat dan tak terduga? Setelah Zhao Chen mengalahkan para penjahat itu, dia dikepung oleh para penjahat yang tersisa. Di antara orang-orang itu tidak hanya ada pisau, tetapi juga senjata api. 4 senjata diarahkan ke Zhao Chen dari arah yang berbeda. Salah satu pria berbekas luka itu, yang sedang memegang pistol, mencibir, "Nak, kau jago bertarung. Aku tak pernah tahu kau petarung terlatih. Tapi, seberapa cepat pun kau atau seberapa hebat kau, aku tak yakin kau bisa mengalahkan pistol." Meski berada dalam situasi berbahaya, Zhao Chen tidak gugup sama sekali. Seolah-olah apa yang diarahkan kepadanya bukanlah pistol, melainkan beberapa tongkat. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa mencobanya. Masih saja sok tegar padahal mau mati." 4 pria berbekas luka itu, hendak menembakkan senjatanya. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuk, 2 tembakan terdengar, 2 rekannya yang bersenjata telah menembak lebih dulu. Pria berbekas luka itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya, yang membuat tangannya yang memegang pistol bergetar. Pistol itu meleset dan secara tidak sengaja melukai salah satu rekan musuh. Namun, pria berbekas luka itu tidak repot-repot meminta maaf kepada temannya. Ia malah menatap darah yang mengucur dari perutnya dan mengumpat tak percaya. "Tiger, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukulku?" Pada saat yang sama, seorang pria bersenjata lain, seperti pria berbekas luka itu, tertembak dan mengumpat, "Sialan, Dabiao, kau benar-benar menembakku. Kau di pihak siapa?" Tiger dan Dabiao adalah 2 orang yang melepaskan tembakan pertama. Menghadapi pertanyaan rekan mereka panik dan merasa bersalah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku jelas-jelas membidik anak ini. Bagaimana aku bisa mengenaimu? Ada apa ini? Ini terlalu aneh." Mereka tidak tahu bahwa, beberapa saat sebelum mereka menembak, Zhao Chen mengaktifkan 2 jimat pengendali pikiran, memanipulasi pikiran mereka dan menyebabkan mereka menembak rekan-rekan mereka sendiri. Saat para penjahat itu saling menyalahkan, Zhao Chen berubah menjadi badai, tidak hanya melucuti ke-4 pria yang terluka tetapi juga menjatuhkan mereka ke tanah. Setelah mengalahkan ke-4 pria bersenjata itu, Zhao Chen menghela napas lega. Di antara kelompok preman ini, ke-4 pria bersenjata inilah yang paling mengancamnya.
Kalau bukan karena jimat pengendali pikiran dan jimat bumi menyusut, dia takkan sanggup menahan peluru sekalipun dia sangat ahli dalam bertarung. Tepat saat Zhao Chen bersiap untuk memanfaatkan keunggulannya dan mengalahkan para penjahat yang tersisa, sekelompok penambang batu bara yang tidak jauh darinya tiba-tiba meletus. Pergi. Kalahkan bajingan-bajingan itu sampai mati. Kita tidak bisa membiarkan anak itu bertarung sendirian, kita harus pergi dan membantunya. Anak itu mengobati penyakit kami, dia dermawan kami. Bajingan-bajingan ini ingin mencelakai dermawan kami. Kami sama sekali tidak akan membiarkannya. Beberapa penambang batu bara ini bersenjata sekop dan cangkul, beberapa dengan tangan kosong, dan banyak lagi yang memungut biji batu bara dari tanah untuk dijadikan senjata. Mereka menyerbu sambil berteriak dan bergabung dalam pertempuran. Para preman yang tersisa segera dikepung dan dipukuli secara brutal oleh para penambang batu bara yang marah. Para penjahat yang dipekerjakan oleh saudara Ji sering menindas para penambang batu bara, tidak hanya memukul dan memaki-maki mereka, tetapi juga memeras uang mereka setiap bulan saat mereka menerima upah, mengambil sebagian uang hasil jerih payah mereka. Setiap penambang batu bara di sini membenci mereka. Sebelumnya, mereka terpaksa menelan amarah. Kini, dengan Zhao Chen memimpin, api perlawanan dan balas dendam di hati mereka telah berkobar. Tentu saja, mereka tak kenal ampun, memukuli para preman hingga menangis memanggil ayah dan ibu mereka, terus-menerus memohon belas kasihan. Melihat hal ini, Zhao Chen berhenti bergerak dan membiarkan para penambang batu bara melampiaskan amarah mereka. Mereka melihat sekeliling dan mendapati Tie tidak terlihat dimanapun. Kemana orang ini pergi? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Ia terlalu fokus menghadapi orang-orang bersenjata itu sehingga tidak menyadari keberadaan Tai Ye. Jika ia membiarkannya lolos begitu saja, itu akan terlalu mudah baginya. Tepat pada saat itu, seekor kucing putih muncul di kaki Zhao Chen, mengeong dan menarik-narik kaki celananya dengan mulutnya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Chen, dan ia bertanya, "Tahukah kamu di mana Tuan Tai? Apakah kamu akan membawaku ke sana?" Kucing putih itu mengeong 2 kali lagi, seolah menjawab pertanyaan Zhao Chen. Lalu ia melompat dan berlari cepat menuju gedung 3 lantai di sebelahnya. Zhao Chen segera mengikutinya. Tak lama kemudian, ia bergegas masuk ke gedung 3 lantai itu dan, dipimpin oleh kucing putih, tiba di sebuah ruangan. Pintunya tertutup rapat, tetapi dari jendela di sisi yang menghadap koridor, Anda dapat melihat bahwa Tai Ye ada di dalam ruangan. Dengan panik menekan nomor pada telepon desktop di mejanya. Ia terkejut melihat Zhao Chen muncul di luar jendela. Namun, ia menghela napas lega saat melihat gerbang besi yang terkunci rapat dan jeruji baja membentuk jaring pelindung di atas jendela. Ketika gedung ini sedang dibangun, ia mengeluh karena tidak perlu memasang pintu pengaman dan teralis jendela pengaman. Ia pikir para penambang hanyalah sasaran empuk dan bisa diintimidasi sesuka hatinya. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa memasang benda-benda ini saat itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tanpa benda-benda ini, Zhao Chen kemungkinan besar sudah bisa mendobrak jendela dan pintu. Tapi sekarang, dia tidak percaya Zhao Chen mampu membuka pintu dan jendela besi itu. Tie menenangkan diri, menjatuhkan diri di kursi, bahkan meletakkan kakinya di atas meja, dan mendengarkan nada sambung yang datang dari telepon, menunggu jawaban dari saudara Ji. "Nak, kau pasti sudah mati. Aku akan menelepon, dan bos kita akan segera datang bersama anak buahnya. Dengan begitu, bukan hanya kau, tapi semua penambang pemberontak itu juga akan mati." Si tua Tai memandang Zhao Chen di luar jendela dan tak kuasa menahan tawa, sangat puas. "Kau pikir kalau kau tetap di dalam, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, begitu?" Tanya Zhao Chen sambil mencibir. "Benar sekali," kata bos besi. "Aku tidak percaya. Apa kau pikir kau bisa menembus tembok itu begitu saja?" "Tebakanmu benar." Zhao Chen mengangguk dan berkata, lalu mengayunkan tinjunya, memusatkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dan meninju dengan ganas. "Hehe, masih keras kepala bahkan ketika kamu hampir mati. Meruntuhkan tembok? Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kamu merobohkannya." Sebelum Tai Ye sempat selesai bicara, terdengar ledakan keras. Segera setelah itu, kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke arahnya, membuat wajahnya yang sudah menghitam karena debu batu bara menjadi beberapa tingkat lebih cerah, sekaligus menimbulkan rasa sakit yang membakar pada kulitnya yang tergores dan hancur. Dalam keadaan seperti itu, Tie tidak berteriak atau menjerit kesakitan. Sebaliknya, ia menatap kosong dengan mulut terngangaya benar-benar ketakutan. Satu pukulan menembus tembok, kakek besi tidak dapat mempercayai matanya. Sebagai antek utama Ji bersaudara, Tai Ye bukan hanya petarung yang handal, tetapi juga mengenal banyak petarung handal lainnya. Namun, ia belum pernah melihat seseorang yang bisa menembus dinding hanya dengan satu pukulan. Dia sangat terkejut dan ketakutan. Zhao Chen, yang baru saja melancarkan pukulan, tak berhenti. Ia membalas dengan pukulan kedua dan ketiga, memperbesar lubang di dinding. Kucing putih itu melompat ke dalam rumah melalui lubang besar berbentuk kepalan tangan, menghantamkan cakarnya ke telepon rumah,
dan menutup panggilan bahkan sebelum tersambung. Iron Master kemudian tersadar, mengambil pisau dari mejanya, dan hendak memotong kucing putih itu. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada kucing putih. Saat dia menyentuh pisau itu, kucing putih itu melompat ke bahunya dan menggigit arteri di lehernya. Rasa sakit yang tajam di lehernya membuat Tai Ye takut bergerak. Dia sudah merasakan betapa tajamnya gigi kucing putih itu, dan tidak berani berbuat apa-apa untuk memprovokasinya dan membiarkannya menggigit arteri karotisnya. Aku menganggap diriku orang penting di dunia bawah, jadi akan sangat menyedihkan dan memalukan jika mati di tangan seekor kucing. Melihat kucing putih itu telah menaklukkan Tai Ye, Zhao Chen berhenti dan memerintahkan, buka pintunya. Memukul tembok dengan tangan Anda jauh lebih menyakitkan dan melelahkan daripada memukulnya dengan palu. Jadi sebaiknya Anda menghemat tenaga. Tentu saja, Tai Ye tidak ingin membuka pintu. Tetapi begitu dia ragu dan tidak segera melaksanakan perintah Zhao Chen, kucing putih yang menggigit lehernya tiba-tiba mempererat cengkeramannya. Ah, Tai Ye berteriak kesakitan. Semakin takut kucing putih itu akan menggigit arteri karotisnya. Ia buru-buru berkata, aku akan membukanya. Aku akan membukanya sekarang juga. Ia bangkit dengan panik dan membuka pintu besi yang terkunci itu. Zhao Chen melangkah ke dalam ruangan dan mengambil pisau dari meja. Baru pada saat itulah kucing putih itu melepaskan cengkeramannya, melompat ke bahu Zhao Chen, dan menatap Tai Ye dengan tatapan meremehkan. Aku disandera dan dicemooh oleh seekor binatang. Tai Ye sangat frustrasi, tetapi ia tak berani menunjukkan perasaannya. Ia hanya bisa memaksakan senyum dan berharap Zhao Chen akan melepaskannya, mengingat ia sudah terluka parah. Kering-kering. Telepon desktop di meja tiba-tiba berdering. Tie melirik ponselnya, lalu menatap Zhao Chen. Wajahnya yang berlumuran darah hanya menunjukkan kepanikan dan penyesalan. Dia yakin telepon itu pasti dari Ji bersaudara. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Kakak, tadi aku meneleponmu dan kau tidak menjawab. Ya sudahlah, tapi kenapa kau menelepon balik sekarang? Apa kau tidak mencoba menipuku? Zhao Chen menatap telepon yang berdering dan tiba-tiba mendapat ide. Ia mengambil bagian belakang pisaunya dan menepuk-nepuk wajah Tai Ye, lalu berkata, kenapa kau berdiri di sana? Cepat angkat teleponnya. Hah? Tai Ye tertegun, mengira dia salah dengar. Zhao Chen berteriak, kenapa kau? Ah? Jawab saja teleponnya. Tekan tombol speakerphone dan cari cara untuk memancing Ji bersaudara ke sini. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kalau kau berani main-main, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Aku jamin kau akan berharap mati saja. Pikirkan baik-baik. Apa kau mau mengorbankan dirimu sepenuhnya demi Ji bersaudara yang akan segera tamat? Tie tidak ingin menjawab telepon, tetapi ancaman Zhao Chen memaksanya. Hidupnya ada di tangan Zhao Chen, jadi mau bagaimana lagi selain bekerja sama? Sedangkan untuk Ji bersaudara, ia hanya bisa meminta maaf dalam hati, karena ia tidak punya pilihan lain. Dengan gemetar, Tai Ye berjalan ke meja dan menekan tombol speakerphone di telepon. Pisau Zhao Chen dikalungkan ke lehernya. Mencegahnya berbuat gegabah, dia juga tidak berani berbuat gegabah. Suara serak seorang pria parubaya terdengar dari telepon. Siapa yang menelepon? Ada apa? Kenapa Anda menutup telepon setelah beberapa dering? Tai Ye terdiam dengan mulut menganga sampai Zhao Chen mengarahkan pisau ke lehernya. Baru ketika merasakan sakit dari bilah pisau itu, ia menerima kenyataan dan berkata, kakak kedua, ini aku, Tai Zi. Seorang pelanggan besar datang ke tambang hari ini. Aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi aku harus menghubungimu. Dilihat dari cara dia berbicara kepada saya, orang yang menelepon itu seharusnya Ji Chenghai, putra kedua dari saudara Ji. Pelanggan besar? Apa latar belakangnya? Apakah dia bisa diandalkan? Tanya Ji Chenghai. Dapat diandalkan? Dapat diandalkan? Itu diperkenalkan oleh Bos Liu. Jawab Tai Ye cepat. Tuan Liu yang dia sebutkan adalah distributor tambang batubara yang telah beberapa kali bekerja sama dengan tambang batubara keluarga Ji dan telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan mereka. Benar saja. Setelah mendengarkan kata-kata Tai Ye, Ji Chenghai berkata, karena diperkenalkan oleh Bos Liu, maka tidak masalah. Apakah dia ada di tambang? Kakek besi cerdas, dia memberikan penjelasan hanya dalam beberapa kata. Ya, mereka sedang memeriksa kualitas tambang kita. Dilihat dari nadanya, dia tidak hanya membutuhkan jumlah besar, tetapi juga berniat bekerja sama dengan kita dalam jangka panjang. Aku tidak bisa memutuskan ini. Kakak kedua, kapan kamu dan kakak tertua punya waktu untuk datang ke tambang? Ji Chenghai, tanpa curiga, langsung berkata, karena dermawan kita sudah datang, kita tidak boleh lengah. Aku akan segera menghubungi kakak laki-lakiku, dan kita akan mendaki gunung bersama. Jaga mereka baik-baik dan pastikan mereka menunggu sampai kita tiba. Mengerti? Aku tahu, jangan khawatir, aku akan memastikan mereka menunggumu, jawab Tai Ye. Namun, dalam hati, ia meratap aku berharap anak terkutuk ini tersesat saja, tetapi dilihat dari sikapnya,
Dia pasti tidak akan pergi sampai kau tiba. Ji Chenghai memberikan beberapa instruksi lagi lalu menutup telepon. Tai Ye menoleh, menatap Zhao Chen, dan memaksakan senyum. Namun, senyumnya seburuk yang mungkin terlihat. Dia berkata dengan hati-hati, "Saudaraku, aku sudah melakukan semua panggilan telepon seperti yang kau perintahkan dan membawa saudara-saudara Ji ke sini. Bisakah kau membebaskanku?" Zhao Chen melotot padanya dan memarahi, "Jangan panggil aku kakak, aku tidak setua kamu." Ya, ini salahku, ini salahku." Tai Ye mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri 2 kali, lalu bertanya, "Jadi, aku harus memanggilmu apa?" "Panggil aku kakek," kata Zhao Chen. "Hah?" Tai Ye tercengang. "Apa? Kamu tidak senang?" tanya Zhao Chen dingin. Beraninya Tai Ye berkata tidak? Ia buru-buru menjawab, tentu saja, tentu saja." Dalam hati, ia berpikir, "Sialan, bukankah tadi kau bilang memanggilmu, kakak, membuatmu terdengar tua? Kenapa kau membuatku memanggilmu, kakek, sekarang? Bukankah itu membuatmu terdengar lebih tua lagi? Kau ingin aku melepaskanmu?" tanya Zhao Chen. "Tie cepat-cepat mengangguk, tolong bermurah hati dan perlakukan aku seperti kentut, biarkan aku pergi. Jangan bermimpi. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi dan memberitahu saudara-saudara Ji?" Zhao Chen mencibir berulang kali, mengarahkan pisau ke leher Tai Ye dan menyeretnya keluar dari gedung 3 lantai itu. Pada saat ini, pertempuran di luar telah berakhir, dan semua penjahat yang ditahan oleh saudara Ji di tambang telah dijatuhkan ke tanah oleh para penambang batu bara. Zhao Chen melirik para preman itu dan memerintahkan Li Qingbo dan yang lainnya, bawa mereka ke dalam gedung. Bahkan yang pingsan pun, seret mereka. Masa segera menuruti perintahnya dan tak lama kemudian semua penjahat, baik yang sadar maupun tidak sadar, dikurung dalam kamar masing-masing. Gerbang dan jendela besi yang seharusnya melindungi mereka, saat ini menjadi alat untuk memenjarakan mereka. Zhao Chen memberi instruksi, "Paman Li, suruh seseorang mengambilkan pena dan kertas untuk mereka, dan suruh mereka menuliskan kejahatan saudara-saudara Ji dan diri mereka sendiri." Li Qingbo agak skeptis apakah mereka bersedia menuliskannya. Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya cara untuk membuat mereka menuliskannya." Li Qingbo mengangguk. Sejak pertama kali bertemu Zhao Chen hingga sekarang, pemuda ini telah menunjukkan serangkaian kemampuan yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Sekarang, ia mempercayai kata-kata Zhao Chen tanpa ragu. Tak lama kemudian, Li Qingbo menyuruh seseorang membawakannya pena dan kertas. "Kamu duluan," Zhao Chen memberi isyarat, memanggil Tai Ye ke sisinya. Iron Master hampir menangis. "Dendam apa yang kau miliki padaku? Kenapa kau selalu membuatku melakukan segala macam hal?" Meskipun kesal dan enggan, Tai Ye tidak berani menghadapi Zhao Chen saat ini. Ia hanya bisa berjalan menghampiri Zhao Chen dengan wajah muram. "Tuliskan semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Ji dan kalian sendiri. Jangan sembunyikan apapun." Zhao Chen melemparkan selembar kertas dan pena kepadanya. Kakek Tai berkata dengan sedih, "Kakek, tangan kananku patah, jadi aku tidak bisa memegang pena. Tangan kiriku juga digigit kucingmu, jadi aku benar-benar tidak bisa menulis. Aku tidak peduli." Zhao Chen sama sekali tidak menunjukkan simpati padanya. "Aku menyuruhmu menulis, jadi kau harus menulis, dan kau tidak boleh menyembunyikan apapun." Iron Man tak punya pilihan selain mengambil pena dan kertas, sambil berpikir, "Nanti aku bikin beberapa hal saja, karena kau tak akan tahu apakah itu benar atau salah. Saat kau berikan ini ke polisi, aku akan bilang kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menyiksaku, memaksaku menulis tuduhan palsu. Semuanya palsu, polisi tak akan bisa mengetahuinya, dan itu akan memperkuat tuduhanmu atas penyiksaan." Zhao Chen seolah bisa membaca pikirannya, tertawa dingin, lalu tetap diam. Ia hanya memanggil beberapa preman lagi dan membagikan semua kertas dan pena di tangannya kepada mereka. "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan." Setelah membagikan kertas dan pena, Zhao Chen berkata dengan dingin, "Kau ingin menulis lebih sedikit dan menulis sesukamu, kan?" Dengan pikiran mereka yang terbongkar, ekspresi Tai Ye dan penjahat lainnya berubah. Zhao Chen merogoh sakunya dan, dengan sembunyi-sembunyi, mengeluarkan beberapa jarum emas dari cincin penyimpanannya. Dengan kecepatan kilat, ia menusuk tubuh orang-orang yang memegang pena dan kertas. Sensasi kesemutan yang kuat terpancar dari area tempat jarum akupunktur ditusukkan, menyebar dengan cepat di sepanjang meridian di seluruh tubuh orang-orang ini. Rasanya seperti jatuh ke sarang semut, tubuh mereka dipenuhi jutaan semut yang terus-menerus menggigit, menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Sensasi kesemutan dan gatal ini bahkan lebih menyiksa daripada rasa sakit. "Haha, gatal, gatal sekali. Sangat sakit dan gatal dan perih, sangat tidak nyaman, aku tidak tahan lagi. Hahaha. Kumohon, potong saja aku. Kumohon, beri aku kematian yang cepat. Kumohon, jangan siksa aku seperti ini." Para preman itu tertawa, menangis,
berteriak, dan membuat keributan, mencoba mencabut jarum-jarum itu, tetapi Zhao Chen telah menusukkannya di tempat-tempat yang tak terjangkau. Jika mereka mencoba bekerja sama mencabut jarum-jarum itu, para penambang batu bara yang berdiri di sana akan segera maju untuk memisahkan mereka, mencegah mereka berhasil. Tak punya pilihan lain, para preman itu hanya bisa menggaruk-garuk sekujur tubuh mereka dengan putus asa, begitu keras hingga kulit mereka robek dan berlumuran darah. Alih-alih merasakan sakit, mereka justru merasa nyaman karena rasa sakit itu dapat meredam rasa perih dan gatal untuk sementara. Adegan ini membuat para penjahat yang belum menerima kertas dan pena ketakutan, dan menjadi pucat pasi karena ketakutan. Mereka cukup kejam untuk menggunakan penyiksaan saat menyiksa para penambang batu bara. Tapi sekarang tampaknya metode mereka sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhao Chen. Dia membuat orang-orang hampir gila hanya dengan jarum emas kecil mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa jurus Zhao Chen adalah teknik penyiksaan yang dipelajarinya dari Wu Peng. Sekeras apapun seseorang, mereka tidak akan mampu menahan jurus ini terlalu lama, apalagi mereka sendiri. Para penambang batu bara juga ketakutan dengan apa yang dialami Tie dan yang lainnya. Pan Ping menarik lengan baju Zhao Chen dan berbisik, "Nak, mereka tidak akan mencakarmu sampai mati, kan?" Zhao Chen menjawab, "Jangan khawatir, Paman Pan, aku tahu apa yang kulakukan. Ini hanya untuk memberi mereka pelajaran." Siksaan nyeri dan gatal yang dialami Tai Ye dan yang lainnya berlangsung sekitar 30 detik. Setelah itu nyeri dan gatal hebat yang melanda seluruh tubuh mereka pun hilang seketika, bagai air pasang yang sedang surut. Tai Ye dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah kembali dari neraka ke dunia manusia, dan mereka semua terjatuh ke tanah, terengah-engah. 30 detik terakhir telah benar-benar menguras seluruh tenaga mereka. "Bagaimana? Apakah kamu menikmatinya?" tanya Zhao Chen. Tai Ye dan yang lainnya hanya menundukkan kepala dan terengah-engah, tak seorang pun bersuara. Tetapi dalam hati, mereka semua menggertakkan gigi dan mengumpat enak. "Brengsek! Kalau menurutmu enak, kenapa kau tidak mencobanya sendiri?" Zhao Chen mencibir, "Kenapa kalian diam saja? Jangan pikir aku tidak tahu kalian semua sedang mengutukku dalam hati, ingin aku memberimu kesempatan juga." Tai Ye dan yang lainnya begitu ketakutan mendengar kata-kata ini hingga mereka hampir kehilangan jiwa. Mereka buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, tidak, kami sama sekali tidak berpikir seperti itu." Dia benar-benar bingung bagaimana anak ini tahu apa yang kita pikirkan? Apa dia punya kemampuan membaca pikiran? Atau ada yang tidak sengaja mengutarakan pikirannya? Zhao Chen mendengus, menyela penjelasan mereka, dan berkata, "Jarum yang baru saja kutusukkan ke tubuh kalian ada gunanya. Selama aku tidak mencabutnya, jarum itu akan menyebabkan sensasi kesemutan dan mati rasa setiap 5 menit. Semakin lama sensasi kesemutan dan mati rasa itu akan bertahan, dan semakin kuat rasanya. Pada akhirnya, aku jamin kalian akan merasa seperti di surga." Mendengar ini, wajah Tai Ye dan yang lainnya berubah menjadi hijau karena marah. Gelombang rasa geli dan mati rasa itu saja sudah cukup untuk membuat mereka ingin mati. Dan sekarang kau ingin menambah intensitas dan durasinya? Sialan, apa kau harus sekejam itu? Zhao Chen puas dengan reaksi mereka. Ia mengangguk dan berkata, "Jika kalian ingin aku mencabut jarum emas itu, kalian harus menggunakan waktu 5 menit itu untuk segera menuliskan kejahatan yang dilakukan oleh Ji bersaudara dan diri kalian sendiri di atas kertas. Semakin detail semakin baik. Jika kalian punya bukti atau saksi, tuliskan juga. Siapapun yang selesai menulis lebih dulu, dan yang catatannya lengkap dan tanpa kesalahan, aku akan mencabut jarum emas dari tubuhnya terlebih dahulu. Orang terakhir yang selesai menulis, maafkan aku, jarum emas itu akan tetap berada di tubuh kalian selamanya." Dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu dan berkata, "Sekarang, tinggal 3 menit lagi sebelum gelombang kedua rasa geli dan gatal. Sebaiknya kalian cepat." Tie dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahan tekanan, berteriak, mengambil pena dan kertas, dan berbaring di tanah untuk menulis dengan cepat. Begitu seseorang mengambil inisiatif, yang lain mengikutinya, semuanya berbaring di tanah dan menuliskan nasib akhir Ji bersaudara dan diri mereka sendiri di atas kertas. Gelombang kedua rasa gatal dan nyeri segera menyusul, dan memang lebih lama dan lebih intens daripada gelombang pertama. Begitu rasa geli itu mereda, Tai Ye bangkit dari tanah, terengah-engah, dan berkata, "Aku sudah selesai menulis, aku sudah selesai menulis." "Oke." Zhao Chen mengangguk, tanpa melihat apa yang telah ditulisnya, mengambil kertas itu, lalu mencabut jarum emas yang tertancap di tubuhnya. Melihat hal ini, para penjahat lainnya bergegas bangkit dan menyerahkan pekerjaan rumah mereka. Dan Zhao Chen menepati janjinya dan membantu mereka mencabut jarum emas satu persatu. Akhirnya, salah satu penjahat itu tertinggal berdiri di sana, berwajah pucat, ketika ia tiba-tiba menangis. Zhao Chen menyerahkan pengakuan yang diajukan Tai Ye dan yang lainnya, sambil berkata, "Baiklah, cukup. Pria dewasa menangis seperti itu? Apa kau tidak malu?"
Aku akan memberimu kesempatan untuk melihat bukti tertulis yang memberatkan mereka. Jika kau bisa menemukan kesalahan mereka dalam bukti yang memberatkan, kau bisa menggantikannya dan mendapatkan kualifikasi untuk mencabut jarum emas. Mendengar kata-kata Zhao Chen, ekspresi Tai Ye dan yang lainnya berubah drastis. Meskipun kesakitan, penjahat ini tidak ragu mengkhianati rekan satu timnya, mengambil salah satu pengakuan dan menunjukkan banyak kesalahan. Niu Lao-er, bajingan, beraninya kau mengkhianatiku. Teriak penjahat yang dikhianati itu dengan geram. Secercah rasa malu terpancar di wajah Niu Lao-er, tetapi ia segera menenangkan diri. Ini bukan saatnya untuk berpura-pura menjadi korban atau disalahkan. Terkadang, kita harus mengkhianati rekan satu tim. Bagus sekali. Zhao Chenqi mengambil jarum emas dari tubuh Niu Lao-er lalu menusukkannya kembali ke tubuh pemilik surat pengakuan. Ia kemudian menggunakan trik yang sama lagi, membuat Niu Lao-er mengaku kepada orang lain yang telah menyembunyikan atau mengarang kejahatan setelah menulis ulang surat pengakuannya sendiri. Dengan menggunakan taktik ini, Zhao Chen menyuruh para anteknya untuk saling mengecam, dan akhirnya memperoleh serangkaian pengakuan yang sangat jujur dan terperinci. Setelah menyuruh para penjahat itu menandatangani dan membubuhkan sidik jari pada pengakuan tersebut, Zhao Chen melipat pengakuan tersebut, berpura-pura memasukkannya ke dalam saku, tetapi sebenarnya diam-diam membuka cincin penyimpanannya dan menaruh semua pengakuan di dalamnya. Dia kemudian berkata, mengingat kamu telah menunjukkan sedikit kelonggaran dalam mengakui kesalahanmu, aku akan mengampunimu kali ini dan berhenti menyiksamu. Semua penjahat itu bernapas lega, dan beberapa bahkan menunjukkan ekspresi terima kasih. Zhao Chen menoleh dan memberi instruksi pada Li Qingbo dan Pan Ping, Paman Li, Paman Pan, cari tali dan ikat mereka. Oh, dan tutup mulut mereka juga. Baiklah. Li Qingbo dan Pan Ping mengangguk setuju, lalu segera memimpin para penambang batu bara untuk mencari tali dan mengikat para penjahat itu dengan erat. Lalu mereka mengeluarkan handuk-handuk yang biasa mereka gunakan untuk menyeka keringat mereka, yang hitam dan kotor karena keringat dan debu batu bara, lalu menyumpalnya ke mulut para preman itu. Bau asam dan busuk itu hampir mencekik mereka. Setelah meninggalkan ruangan dan mengunci pintu rapat-rapat, Zhao Chen menginstruksikan para penambang batu bara tinggalkan beberapa orang di sini, sisanya keluar. Ketika saudara-saudara Ji tiba, tutup dan kunci tambang batu bara. Nak, bisakah kita benar-benar mengalahkan Ji bersaudara? Tanya Li Qingbo. Para penambang batu bara ini ingin sekali menyingkirkan saudara-saudara Ji yang telah menindas mereka, tetapi mereka juga takut akan pembalasan jika tidak membunuh mereka. Mereka merasa sangat gelisah dan cemas. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, Paman dan tetua, jangan khawatir, hari ini kita tidak hanya akan menghancurkan saudara-saudara Ji, tetapi juga membuat mereka membayar kalian. Melihat sikapnya yang penuh percaya diri, para penambang batu bara merasa tenang dan berhenti merasa cemas. Zhao Chen menarik kursi, duduk di pintu masuk gedung kecil itu, menyilangkan kakinya, dan menunggu kedatangan saudara Ji. 2 jam kemudian, 2 SUV Land Rover melaju ke tambang batu bara keluarga Ji, satu demi satu. Begitu mobil berhenti, 2 pria kekar keluar dari kursi penumpang dan membuka pintu belakang. 2 pria parubaya yang penampilannya 70 hingga 80% mirip keluar dari SUV Land Rover. Mereka adalah Ji bersaudara, Ji Lianshan dan Ji Lianhai. Di mana Tiezi dan yang lainnya? Kenapa mereka tidak keluar untuk menyambut kita? Tanya sang kakak, Ji Lianshan, dengan suara berat. Dibandingkan dengan adiknya, Ji Lianhai, ia agak kurang bugar dan kelebihan berat badan. Sikapnya juga jauh lebih menyeramkan, dan matanya seperti mata ular berbisa. Siapapun yang ditatapnya akan gemetar dan kulit kepalanya terasa geli. Mungkin dia ada di dalam bersama orang kayanya? Ji Lianhai jauh lebih tegap daripada saudaranya. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak curiga bahwa para preman itu tidak datang untuk menyambutnya. Kedua saudara Ji ini cukup berbeda. Yang satu pintar menggunakan otaknya, dan yang satunya lagi jago menggunakan pisau. Hal ini terlihat dari fisik dan perilaku mereka. Ji Lianshan berkata dengan wajah muram, HMPH, orang-orang ini semakin keterlaluan. Lianhai, kau harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, kurasa mereka akan terlalu sombong. Ji Lianhai mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, saudaraku, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Setelah bertukar beberapa kata, keduanya melangkah menuju gedung 3 lantai. Para pengawal dan sopir mereka mengikuti dari dekat di kedua sisi dan di belakang mereka. Dilihat dari sikap mereka semua adalah pejuang yang kejam dan cakap. Pada saat ini, Pan Ping bersama beberapa penambang batu bara, diam-diam menutup gerbang tambang batu bara dan menguncinya dengan kunci besi. Baik saudara Ji maupun pengikut mereka tidak menyadari perubahan di belakang mereka. Tak lama kemudian mereka tiba di pintu masuk gedung 3 lantai dan melihat Zhao Chen duduk di sana. Ji Lianshan berhenti dan mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah beberapa kali. Ia mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan duduk di sini? Ji Lianhai tidak menanggapinya dengan serius dan berkata, mungkin dia anak pembeli? Datang untuk memperluas wawasannya? Nak, di mana orang tuamu?
Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, ekspresi Ji Lianshan tiba-tiba berubah, ada yang tidak beres. Ji Lianhai terkejut, ada apa? Ji Lianshan berkata dengan suara berat, Tiezi bilang ada pelanggan besar yang datang. Tapi tidak ada mobil orang lain yang terparkir di tambang batubara ini. Ji Lianhai segera berbalik dan melihat keluar. Benar saja, di tambang batubara ini, selain SUV Land Rover mereka, hanya ada beberapa truk yang juga milik mereka. Bagaimana mungkin pelanggan sebesar itu tidak punya mobil? Lagi pula, lokasi tambang batubara keluarga Ji cukup terpencil. Tentunya pelanggan besar mereka tidak akan datang begitu saja ke sini, kan? Ada yang mencurigakan. Pikiran yang sama serentak muncul dalam benak saudara Ji. Tiezi, kemana saja kau? Keluar. Keluar sekarang juga. Teriak Ji Lianhai sekeras-kerasnya. Ia berteriak beberapa kali, tetapi tidak mendapat respons. Setelah selesai berteriak, Zhao Chen bertepuk tangan dan berteriak, keluarkan semua orang. Sekelompok penambang batubara, ditemani para preman yang diikat melingkar, berjalan keluar dari bangunan kecil itu. Ketika para penjahat itu melihat saudara Ji, mereka menjadi bersemangat dan ingin berteriak, tetapi mulut mereka disumbat handuk, sehingga mereka hanya bisa mengeluarkan suara bergumam. Adegan ini benar-benar di luar dugaan Ji bersaudara. Ji Lianhai mengumpat dan mengancam, sialan, apa yang mau kau lakukan? Pemberontak? Bebaskan mereka sekarang juga. Dasar bajingan, kalian semua benar-benar melanggar hukum. Percaya atau tidak, aku akan pergi dan melumpuhkan semua keluargamu sekarang juga. Li Qingbo berdiri di samping Zhao Chen dan diam-diam memperkenalkan saudara Ji kepadanya. Kakak kedua Ji, beraninya kau membalas dendam? Sayang sekali kau sudah kehilangan kesempatan, kata Zhao Chen dingin. Ji Lianshan mengangkat alisnya. Awalnya ia mengira itu pemberontakan penambang batubara, tetapi ia tak menyangka para penambang batubara ini dipimpin oleh seorang pemuda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang saya kira. Nak, siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan? Ji Lianshan menatap Zhao Chen dan bertanya dengan suara berat. Kalian tidak berhak tahu siapa aku. Apa yang akan kulakukan? Sangat sederhana, hanya dua hal. Pertama, aku akan meminta kalian memberi kompensasi kepada para penambang batubara ini atas upah, biaya pengobatan, dan suplemen gizi yang menjadi hak mereka. Kedua, aku akan memenjarakan kalian berdua. Zhao Chen mengeluarkan surat-surat pengakuan yang ditulis oleh para preman dari gudangnya. Meliriknya sekilas, lalu berkata dengan dingin, kalian sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Selain menjalankan tambang batubara ilegal, kalian juga melakukan kejahatan seperti penculikan dan pemerasan, perkelahian antar geng, dan menghasut pembunuhan. Semua ini cukup untuk membuat kalian dipenjara seumur hidup. Persetan dengan hukuman penjara ibumu. Aku akan membunuhmu dulu. Ji Lianhai merogoh jubahnya, cepat-cepat mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Zhao Chen, lalu menarik pelatuknya. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Ah, teriakan melengking pun terdengar setelahnya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Ji Lianhai melirik Zhao Chen yang tidak terluka, lalu melirik Ji Lianshan yang mengalami luka tembak di perut, dan tidak percaya itu nyata. Aku jelas-jelas menembak anak itu, bagaimana bisa mengenaimu, saudaraku? Gumam Ji Lianhai. Tak yakin, ia kembali membidik Zhao Chen dan melepaskan dua tembakan lagi. Semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan sebelum Ji Lianhai menarik pelatuknya, dia tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke Ji Lianshan. Jadi kedua tembakan itu mengenai Ji Lianshan. Satu tembakan mengenai kaki kanan Ji Lianshan, dan tembakan lainnya mengenai lengannya. Ah, Ji Lianshan menjerit lagi. Tubuhnya bergoyang dan dia jatuh ke tanah. Melihat ini, para pengawal dan sopir yang datang bersama Ji bersaudara tercengang. Meskipun mereka menghunus senjata, mereka tidak tahu harus mengarahkannya ke siapa. Apa-apaan ini? Kenapa adiknya sampai menembak kakaknya? Mungkinkah ini semua jebakan yang dibuat Ji Lianhai untuk melenyapkan Ji Lianshan dan menggantikannya sebagai bos yang sebenarnya? Para pengawal dan pengemudi kebingungan, membayangkan drama intrik istana tentang perebutan tahta. Kelompok preman yang terikat bersama itu merasakan keakraban yang luar biasa dengan pemandangan di depan mereka. Bukankah Tiger dan Dabiao pernah menembak anak buah mereka sendiri secara misterius sebelumnya? Awalnya, mereka tidak mengerti mengapa. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa semua itu adalah ulah Zhao Chen. Anak ini yang membuat kita mengarahkan senjata ke orang-orang kita sendiri. Dia benar-benar bisa mengendalikan tubuh kita? Dia manusia atau iblis? Para preman itu menatap Zhao Chen dengan ketakutan dan ngeri. Setelah efek jimat pengendali pikiran menghilang, Ji Lianhai kembali sadar. Melihat dua lubang berdarah baru di tubuh Ji Lianshan, ia hampir gila. Kak, bagaimana bisa kau tertembak lagi? Apa aku yang menembakmu? Kenapa ini terjadi? Dia tiba-tiba berbalik, melotot ke arah Zhao Chen seperti serigala lapar, lalu meraung, kau. Pasti kau yang melakukan ini. Zhao Chen mengangguk dan langsung mengakui. Benar, akulah yang menyuruhmu memukul kakakmu. Apa yang bisa kau lakukan?
Aku akan membunuhmu. Ji Lianhai mengangkat pistolnya lagi dan membidik Zhao Chen. Tetapi sebelum dia sempat menarik pelapuknya, Ji Lianshan berteriak ketakutan, "Berhenti! Jangan tembak! Apa kau benar-benar ingin membunuhku?" Ji Lianshan benar-benar ketakutan. 3 tembakan yang ditembakkan Ji Lianhai sebelumnya semuanya mengenainya. Jika beberapa tembakan lagi mengenainya, dia pasti sudah mati. Ji Lianhai tertegun sejenak, lalu membuang senjatanya dan meraung sambil menerjang Zhao Chen. "Tanpa senjata pun, aku masih bisa mengalahkanmu." Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Zhao Chen mencibir, berdiri, dan berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Ji Lianhai melancarkan pukulan kait yang kuat ke kepala Zhao Chen. Tepat saat tinjunya hendak mengenai sasaran, Zhao Chen lenyap begitu saja. Di mana dia? Kemana dia pergi? Setelah pukulannya meleset, Ji Lianhai buru-buru melihat sekeliling, mencoba mencari keberadaan Zhao Chen. "Aku tepat di belakangmu." Suara Zhao Chen terdengar dari belakangnya. Sebelum ia sempat berbalik, Zhao Chen menendang bokongnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Para penambang batu bara yang telah menunggu, menyerbu ke depan dan mengikatnya. Setelah berhadapan dengan Ji Lianhai, Zhao Chen menerkam pengawal dan pengemudi seperti harimau lapar. Meskipun mereka semua adalah petarung yang sangat terampil, mereka bukanlah tandingan Zhao Chen yang menggunakan kode curang. Mereka dengan cepat dipukuli dan diikat dengan tali oleh para penambang batu bara. Pada titik ini, Ji Lianshan benar-benar menyerah dan memohon ampun. "Teman, aku akan memberimu uang, aku akan memberimu uang sebanyak yang kau mau, tapi kumohon biarkan kami, saudara-saudara, pergi. Kau memang akan memberi uang, tapi bukan padaku, melainkan pada para penambang batu bara ini. Aku tahu kau pasti tidak akan setuju. Tapi tak apa, aku punya banyak cara untuk membuatmu setuju," kata Zhao Chen dingin. Dia menggunakan trik yang sama lagi, menusukkan 2 jarum emas ke tubuh saudara Ji, dengan cepat membuat mereka merasakan apa artinya menjadi lebih buruk daripada mati. Tersiksa oleh rasa gatal dan nyeri yang hebat, Ji bersaudara tak sanggup menahannya lama-lama. Mereka tak hanya dengan patuh mengungkapkan kata sandi brankas di tambang batu bara dan kata sandi semua kartu ban mereka, tetapi juga menuliskan semua kejahatan yang telah mereka lakukan dalam pengakuan dan menandatangani nama mereka. Melihat Ji bersaudara yang dulu arogan berlutut di tanah memohon belas kasihan seperti anjing, para penambang batu bara yang telah menderita begitu banyak perundungan dari mereka merasa puas. Kebencian dan amarah yang telah menumpuk di hati mereka begitu lama lenyap seketika. Segera setelah itu, Zhao Chen membuka brankas, mengeluarkan semua uang tunai di dalamnya, dan membagikannya kepada para penambang batu bara tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Ia kemudian mengambil 2 kartu ban yang ia ambil dari Ji bersaudara dan menyerahkannya, beserta pinnya, kepada Li Qingbo. "Paman Li, pergilah dan ambil semua uang dari kedua kartu ini dan bagikan kepada semua orang. Anggap saja ini kompensasi dari Ji bersaudara untuk biaya pengobatan dan nutrisimu." "Terima kasih, Nak, terima kasih." Li Qingbo terus menyeka air matanya saat mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chen. Begitu pula para penambang batu bara lainnya. Para pria gunung yang sederhana dan pendiam ini begitu tersentuh hingga tak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka berlutut serempak dan bersujud kepada Zhao Chen. "Bangunlah cepat, para paman dan tetua, kumohon jangan lakukan ini, aku tidak tahan." Zhao Chen terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk membantu mereka berdiri satu persatu. Setelah Li Qingbo dibantu berdiri, ia berkata, "Nak, kau sungguh dermawan bagi kami semua. Kalau ada yang perlu kami lakukan di masa mendatang, beritahu saja. Sekalipun harus melewati api dan air, kami akan melakukannya tanpa ragu." "Paman Li benar, Anda adalah dermawan besar kami. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk Anda, beritahu kami saja." "Nak, terima kasih banyak." Para penambang batu bara berbicara serempak, dan aliran keinginan mereka dilepaskan dari tubuh mereka dan memasuki tubuh Zhao Chen. Setelah menenangkan para penambang batu bara, Zhao Chen mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi nomor Xian Hong, sambil menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Setelah mendengar berbagai kejahatan yang dilakukan saudara Ji, Xian Hong pun terkejut dan segera berkata, "Kamu jaga situasi tetap terkendali, aku akan segera memanggil orang." Setelah selesai menelepon, waktu makan siang pun tiba. Atas perintah Li Qingbo, beberapa penambang batu bara turun ke desa. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang tiba di tambang batu bara, membawa makanan di pundak dan tangan mereka. Orang-orang yang datang semuanya adalah anggota keluarga penambang batu bara. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi di tambang batu bara keluarga Ji hari ini, mereka sangat gembira dan membawa bahan-bahan terbaik dari rumah mereka untuk memasak berbagai hidangan khas mereka, agar dermawan mereka, Zhao Chen, dapat makan sepuasnya dan merasa puas. Zhao Chen makan sampai kenyang, berkat keramah tamahan para penambang batu bara dan keluarga mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak ia memulai jalur kultivasi dan nafsu makannya tumbuh. Zhao Chen makan sepuasnya, tetapi Ji bersaudara dan para preman mereka tidak mendapatkan perlakuan sebaik itu.
Mereka hanya bisa menatap kosong dan menelan ludah, bahkan tak merasakan sedikit pun angin barat laut, karena mulut mereka disumbat rapat dengan sapu tangan. Tak lama setelah Zhao Chen dan rombongannya selesai makan, beberapa mobil polisi meraung memasuki tambang batu bara milik keluarga Ji. Sebelum mobil-mobil itu benar-benar berhenti, Xian Hong dan yang lainnya melompat keluar. Para petugas polisi ini tiba dengan sangat cepat, perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam menjadi 1,5 jam. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani kasus ini. Zhao Chen menghampiri mereka dan menyapa mereka. Petugas Xian, Anda telah tiba. Xian Hong mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan saudara Ji dan gerombolan penjahat yang kau sebutkan? Mereka semua diikat di sana, kata Zhao Chen, lalu mengeluarkan setumpuk pengakuan dan menyerahkannya kepada Xian Hong. Ini pengakuan mereka. Xian Hong meliriknya beberapa kali, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Selama panggilan telepon, dia sudah menyadari ini adalah kasus besar, tetapi setelah melihat pengakuannya, dia menyadari bahwa kasusnya bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Saudara-saudara Ji ini benar-benar telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kesaksian ini benar? Tanya Xian Hong. Saya jamin itu benar. Orang-orang itu tidak akan berani berbohong kepada saya, jawab Zhao Chen. Dengan kata lain, Xian Hong tidak tahu bagaimana Zhao Chen mendapatkan pengakuan tersebut melalui penyiksaan. Jika tidak, dia tidak akan pernah curiga apapun. Zhao Chen menunjuk ke pengakuan itu dan berkata, lihat, semua kejahatan yang mereka akui memiliki waktu, tempat, dan korban yang terperinci. Untuk kasus pembunuhan ini, bahkan ada lokasi spesifik di mana mayat disembunyikan dan dikubur. Kalian hanya perlu mengirim orang ke lokasi-lokasi ini untuk menyelidiki apakah pengakuan itu benar atau salah. Lagi pula, ada banyak saksi di sini. Xian Hong mengangguk, segera memanggil polisi, dan memberi instruksi, beritahukan orang-orang yang masih berada di stasiun untuk pergi ke tempat-tempat ini dan melihat apakah ada mayat yang terkubur. Ya, jawab polisi itu sambil mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghubungi rekan-rekannya di kantor polisi. Xian Hong memerintahkan petugas polisi yang tersisa untuk mengawal saudara Ji dan gerombolan penjahatnya ke mobil polisi satu persatu. Karena terlalu banyak orang, mobil polisi tidak dapat menampung semua orang. Jadi mereka meminta 2 mobil SUV Land Rover dari saudara Ji, yang hampir tidak mampu menampung semua orang. Saat mereka dibawa masuk ke dalam mobil, saudara-saudara Ji menatap Zhao Chen dengan pandangan kesal. Zhao Chen mencibir, melangkah maju, dan bertanya, apa, kamu tidak yakin? Ekspresi Ji bersaudara berubah. Mereka telah menyaksikan metode Zhao Chen sebelumnya dan tidak ingin mengalaminya lagi. Zhao Chen berkata, begini, kukatakan padamu, begitu kalian sampai di kantor polisi, jaga sikap kalian. Jangan pikir kalian bisa menarik kembali pengakuan kalian hanya karena aku tidak di sini. Kalau ada yang berani melakukannya, kujamin mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian seumur hidup. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggigil, merasa seperti gatal lagi. Petugas, apa kalian dengar itu? Dia mengancam kita. Ji Lianhai menoleh ke Xian Hong dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Xian Hong dan yang lainnya memalingkan kepala ke samping, berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. Sialan. Ji Lianhai putus asa. Ia akhirnya menyadari bahwa para polisi dan Zhao Chen bersekongkol. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang gatal yang hebat di sekujur tubuhnya. Ia mencoba menggaruk, tetapi tangannya diborgol, dan ia tidak bisa meraihnya. Gatal, gatal sekali, tolong aku tidak tahan lagi. Teriak Ji Lianhai berulang kali, membuat Ji Lianshan dan gerombolan preman lainnya bergidik ngeri. Jarum emas sialan itu sudah dicabut, jadi kenapa masih gatal? Apa anak ini mengutak-atik tubuh kita dan meninggalkan semacam trik rahasia? Ji Lianshan dan yang lainnya baru menyadari bahwa mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Zhao Chen, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap, wajah mereka berubah pucat, dan mereka dipenuhi dengan keputusasaan total. Polisi terkejut dengan perilaku Ji Lianhai. Xian Hong buru-buru bertanya pada Zhao Chen, ada apa dengan orang ini? Apakah dia baik-baik saja? Zhao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Rasa gatalnya akan hilang dalam beberapa menit. Baguslah. Xian Hong merasa lega dan menyaksikan kegembiraan itu dengan tangan di lengan bajunya. 3 menit kemudian, rasa gatal dan geli yang hebat mereda, dan Ji Lianhai lumpuh total. Ia diangkat paksa oleh polisi dan dimasukkan ke dalam mobil. Beberapa polisi ditinggalkan untuk menjaga mobil, sementara polisi lainnya sibuk menyita pisau, senjata api, dan senjata lainnya, serta mengambil pernyataan dari para penambang batu bara. Selama proses ini, Xian Hong menerima telepon dari polisi yang diutus untuk mencari jenazah. Menurut mereka memang telah menemukan jasad korban di salah satu lokasi yang diberikan oleh para preman. Mereka kemudian telah melaporkan kasus ini ke Biro Kota dan bersiap untuk pergi ke beberapa lokasi lain tempat jenazah disembunyikan. Dengan mayat-mayat ini, keaslian pengakuan tidak diragukan lagi. Zhao Chen,
Kau telah berjasa besar pada kami lagi. Seru Xian Hong. Beberapa petugas polisi di dekatnya bercanda. Ya, Zhao Chen, kalau terus begini, kepala polisi Xian kita tidak akan lama lagi dipromosikan ke posisi pimpinan di biro kota. Xian Hong memelototi kelompok itu dan berkata dengan kesal. Pergi sana, kembali ke urusanmu. Apa-apaan para pemimpin biro kota? Jangan bicara omong kosong, atau kalian akan ditertawakan Zhao Chen. Ia kemudian menambahkan, Lu Qing akan segera dipulangkan. Bukankah terakhir kali kalian bilang kalian punya cara untuk mencegahnya memiliki bekas luka? Kapan kalian punya waktu untuk pergi dan memperbaikinya untuknya? Zhao Chen menepuk dahinya, menyadari akhir-akhir ini ia begitu sibuk sehingga benar-benar lupa. Ia segera bertanya, petugas Lu, apakah Anda pulih secepat itu? Kapan dia akan pulang? Sepertinya hari ini, kata Xian Hong sambil memanggil seorang polisi untuk bertanya, dan akhirnya memastikan, benar, saya akan keluar sore ini. Zhao Chen mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menemuinya saat aku kembali ke kota dan membawakannya obat. Kenapa kau tidak ikut dengan kami? Tanya Xian Hong. Aku akan mengantarmu ke sana, dan kita bisa lihat apakah ada yang bisa kami bantu. Zhao Chen khawatir tentang bagaimana cara kembali ke kota. Jadi dia tersenyum dan setuju. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di sana dan akan menumpang denganmu. Jangan terlalu sopan padaku, kata Xian Hong sambil tersenyum. Ia kini menganggap Zhao Chen sebagai bintang keberuntungannya. Polisi segera menerima pernyataan Zhao Chen, dan Zhao Chen menyerahkan kartu bank, buku tabungan, dan barang-barang lainnya yang disita kepada polisi. Uang di rekening ini adalah uang curian. Bahkan jika dia tidak menyerahkannya, polisi akan mengetahuinya dan meminta ban membekukannya. Dia tidak akan bisa mendapatkannya, jadi lebih baik dia menyerahkannya secara sukarela. Zhao Chen juga mengingatkan mereka, masih ada 2 kartu bank lagi. Saya sudah memberikannya kepada para penambang batu bara ini. Saudara-saudara Ji berjanji akan menanggung biaya pengobatan dan kompensasi untuk pengobatan silikosis mereka. Kalau sudah waktunya, jangan simpan uang di kedua kartu itu. Xian Hong mengangguk dan berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan saya. Jangan khawatir, karena uang ini adalah kompensasi untuk para penambang batu bara, uang ini sama sekali tidak akan diambil kembali. Selain itu, saya juga akan mengajukan permohonan kepada pemerintah kota untuk mendapatkan subsidi bagi mereka. Terima kasih, petugas Xian, terima kasih. Para penambang batu bara segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Xian Hong melambaikan tangannya berulang kali, jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Zhao Chen. Aku tidak melakukan apapun, dia yang melakukan semuanya. Para penambang batu bara berkata serempak, Zhao Chen adalah dermawan besar kita, dan kita tidak akan pernah melupakannya. Memang demikianlah adanya. Setelah Zhao Chen meninggal dunia, banyak penambang batu bara mendirikan plakat peringatan untuknya di rumah mereka dan mempersembahkan dupa kepadanya setiap hari. Sehingga terciptalah kekuatan doa dan dukungan abadi yang senantiasa menyehatkan Zhao Chen. Bisakah kita pergi sekarang? Tanya Xian Hong. Ayo pergi. Zhao Chen mengangguk dan masuk ke kursi penumpang jet Xian Hong. Di kursi belakang, ada seorang polisi dan 2 bersaudara Ji yang berdesakan masuk. Melihat Zhao Chen di mobil yang sama dengan mereka, saudara-saudara Ji gemetar tanpa sadar. Takut kalau Zhao Chen menjadi tidak senang dan menyiksa mereka lagi. Zhao Chen menurunkan kaca jendela mobil dan melambaikan tangan kepada para penambang batu bara yang berdiri di samping mobil, enggan pergi. Ia juga mengingatkan mereka, paman dan tetua, saya pergi sekarang. Ingat minum obat yang saya resepkan untuk kalian. Percayalah, pasti manjur. Jangan khawatir, kami pasti minum obat. Nanti aku ke puskesmas untuk ambil obatnya. Kalau mereka nggak bisa ambil semuanya, aku ke kota. Tenang aja, nak, kita pasti minum obatnya dengan tekun dan gak akan sia-siain niat baikmu. Nak, ingatlah untuk datang ke desa Jiantai kalau ada waktu. Kami pasti akan mentraktirmu makanan lezat. Para penambang batu bara berbicara serempak, kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Xian Hong mengemudikan jetanya lebih dulu, menjadi orang pertama yang keluar dari tambang batu bara keluarga Ji. Pemandangan di luar bahkan mengejutkan polisi veteran yang berpengalaman ini. Pinggir jalan dipenuhi orang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, termasuk tidak hanya penduduk desa Jiantai, tetapi juga orang-orang yang baru saja tiba dari beberapa desa terdekat. Apa yang sedang terjadi? Xian Hong tercengang. Mereka tidak melihat orang-orang ini ketika mereka tiba. Orang-orang di kedua sisi jalan menjadi gembira ketika mereka melihat mobil polisi keluar dari tambang batu bara milik keluarga Ji. Mereka keluar. Mereka keluar. Saudara-saudara Ji ada di mobil pertama. Saya melihatnya dengan jelas, tangan mereka diborgol. Mereka benar-benar ditangkap. Lihat, para preman yang disewa Ji bersaudara juga sudah ditangkap. Mereka ada di mobil-mobil di sana. Alhamdulillah. Para kurang ajar yang sudah berbuat jahat berkali-kali ini akhirnya mendapat balasan yang setimpal.
Ternyata orang-orang ini semuanya berasal dari desa Jiantai dan beberapa desa di sekitarnya yang telah dirugikan oleh Ji bersaudara. Setelah mendengar berita kejatuhan Ji bersaudara, mereka semua bergegas ke sini, ingin menyaksikan penangkapan Ji bersaudara. Para penambang batubara juga keluar saat itu. Mendengar semua orang berdiskusi, Li Qingbo menunjuk Zhao Chen dan berkata dengan lantang, "Apa hubungannya ini dengan Tuhan?" Berkat Zhao Chen, Ji bersaudara bisa ditangani. Ya, itu orang di mobil pertama, yang duduk di kursi penumpang. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang di kedua sisi jalan tertuju pada Zhao Chen. Dermawanku. Seorang wanita tua terus menyeka air matanya, berterima kasih kepada Zhao Chen karena telah membalaskan dendam putranya. Putranya mengalami patah kaki oleh para penjahat saudara Ji karena menolak bekerja di tambang batu bara milik keluarga Ji, dan ia masih membutuhkan kruk untuk berjalan. Anak muda, terima kasih telah membantu kami terbebas dari bencana ini. Kau adalah dermawan yang luar biasa bagi seluruh keluarga kami. Seorang wanita parubaya berlutut di hadapan Zhao Chen. Suaminya pernah menjadi penambang batubara di tambang batubara keluarga Ji. Ia terluka saat bekerja, dan alih-alih memberi kompensasi kepada mereka, Ji bersaudara malah mengirim orang untuk memeras mereka, menuntut kompensasi atas kerugian tambang. Mereka pun hampir bunuh diri. Tiba-tiba, ia mendengar bahwa Ji bersaudara dan antek-antek mereka telah ditangkap, dan rasa lega menyelimutinya. Ia melihat Zhao Chen sebagai penyelamatnya. Semakin banyak orang bergegas untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhao Chen. Semakin banyak orang, yang diliputi emosi, berlutut di hadapan Zhao Chen sambil meneteskan air mata. Zhao Chen keluar dari mobil lebih dari sekali, memohon agar semua orang berdiri dan tidak berlutut. Namun, setiap kali, semakin banyak orang yang berlutut. Kekuatan doa mereka melonjak bagai gelombang pasang, menenggelamkan Zhao Chen. Namun, lebih dari sekadar keuntungan yang ia terima, ia sangat tersentuh oleh rasa terima kasih yang tulus dari orang-orang ini. Situasi ini membentang sekitar 2 atau 3 mil. Xian Hong dan timnya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk menempuh jarak hanya 2 atau 3 mil. Bahkan setelah mereka meninggalkan kerumunan, banyak orang terus mengejar mobil polisi yang pergi, hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chen sekali lagi. "Bagaimana kabarmu?" tanya Xian Hong sambil mengemudi. Setelah terdiam beberapa saat, Zhao Chen menjawab, "Itu sangat mengejutkan dan mengharukan." "Aku juga." Xian Hong berkata dengan penuh emosi, "Aku sudah menjadi polisi selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Ini menunjukkan betapa Ji bersaudara dibenci." Sambil berkata demikian, ia mendongak dan menatap tajam Ji bersaudara yang dilihatnya di kaca spion. 2 jam kemudian, mobil itu melaju ke kantor polisi, di mana peningkatan kewaspadaan dan kesiapan telah ditetapkan. Kejahatan yang dilakukan oleh Ji bersaudara terlalu banyak dan terlalu serius. Biro Keamanan Umum Kota merasa khawatir, dan Kepala Polisi Yuan Gang secara pribadi memimpin satuan tugas khusus untuk menunggu Xian Hong dan timnya kembali ke kantor polisi. Sebelum mobil itu berhenti total, Yuan Gang memimpin sekelompok polisi untuk mengepungnya. "Direktur, Anda datang sendiri?" Xian Hong keluar dari mobil, menyapa direktur, memperkenalkan Zhao Chen kepadanya, dan menceritakan secara rinci kontribusi penting Zhao Chen dalam masalah ini. Yuan Gang meraih tangan Zhao Chen dan menjabatnya 2 kali, lalu tertawa sambil berkata, "Zhao Chen, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Senang akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Perbuatanmu membantu Lu Qing menangkap pengedar narkoba dan seorang diri menangkap penjahat kelas A yang dicari Yan Hong telah menyebar ke seluruh kepolisian. Aku tak menyangka kau akan menangkap sekelompok penjahat keji seperti itu hari ini. Sungguh, seorang pahlawan muncul dari kalangan muda. Anda terlalu baik, Direktur." "Saya hanya beruntung," jawab Zhao Chen. Sikapnya tidak arogan maupun rendah hati, yang membuat Yuan Gang merasa bahwa dia bukan orang biasa. Saudara-saudara Ji dan para preman mereka segera dibawa ke ruang interogasi, tempat Xian Hong memberikan pengakuan mereka. Dengan pengakuan ini, interogasi polisi pasti akan jauh lebih mudah. Setelah serah terima selesai, Xian Hong berkata, "Direktur, saya sudah berjanji kepada Zhao Chen bahwa saya akan membawanya ke rumah sakit untuk menjenguk Lu Qing. Bagaimana menurutmu?" "Silakan," kata Yuan Gang sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Xian Hong dengan senang hati menyetujuinya, segera menyalakan jetanya, menjemput Zhao Chen, dan meninggalkan kantor polisi. 20 menit kemudian, mobil tiba di rumah sakit tempat Lu Qing bekerja. Setelah memarkir mobil, Xian Hong langsung membawa Zhao Chen ke bangsal bedah. Begitu memasuki bangsal, saya melihat Lu Qing tengah mengemasi barang-barangnya, dibantu oleh seorang wanita paruhbaya. Xian Hong menyapa, "Lu Qing, apakah kalian semua sudah siap? Kemari dan lihat siapa yang datang." Lu Qing berbalik dan melihat Zhao Chen. Wajah tampannya langsung berseri-seri dengan senyum terkejut. "Zhao Chen, apa yang membawamu ke sini?" Zhao Chen menjawab, "Saya dengar Anda sudah keluar dari rumah sakit hari ini, jadi saya datang menjenguk Anda dan membawakan obat." "Mengantar obat? Obat apa?"
Lu Qing terkejut. Tentu saja, ini obat yang tidak akan meninggalkan bekas luka sedikit pun, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Kukira kau bilang begitu untuk menghiburku. Lu Qing terkejut, tapi juga sedikit gelisah. Apakah obatmu benar-benar manjur? Aku sudah berkonsultasi dengan beberapa ahli bedah kosmetik, dan mereka semua bilang bekas luka tembak sangat sulit dihilangkan. Jangan khawatir, obatku benar-benar mujarab, kata Zhao Chen dengan percaya diri. Lu Qing teringat dupa yang menenangkan. Selama masa ini, dupa penenang menjadi sangat populer di Chengdu. Tak hanya pejabat tinggi dan bangsawan, banyak orang biasa pun telah mendengar reputasinya, termasuk Lu Qing. Bahkan ayahnya mendapatkan 2 batang dupa untuknya dari seorang teman baik. Anehnya, setelah menggunakan dupa penenang, ia tidak hanya merasa jauh lebih lega secara emosional, tetapi luka-lukanya juga sembuh jauh lebih cepat. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu, dupa yang menenangkan itu dibuat oleh Zhao Chen. Karena dupa penenang yang dibuat oleh Zhao Chen memiliki efek ajaib, obat yang ia buat untuk menghilangkan bekas luka juga pasti sangat efektif. Lu Qing merasa lega dan senang, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan berterima kasih sebelumnya. Saat keduanya mengobrol, wanita parubaya itu terus mengamati Zhao Chen dengan tatapan kritis. Kini ia menyela, berkata, Qing, kurasa aku belum pernah melihat temanmu ini sebelumnya. Tolong perkenalkan dia padaku. Ah, hampir saja aku lupa. Lu Qing menjulurkan lidahnya. Zhao Chen tercengang. Ia sungguh tidak menyangka polisi wanita pemberani ini ternyata punya sisi yang begitu ceria dan imut. Lu Qing memperkenalkan, Bu, ini Zhao Chen. Dialah yang membantuku menangkap pengedar narkoba dan menyelamatkan hidupku. Zhao Chen, ini ibuku. Halo, Bibi, sapa Zhao Chen dengan sopan. Nyonya Lu sangat gembira dan berkata sambil tersenyum. Halo. Jadi, kamu Zhao Chen. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Qingku. Hari ini, keinginanku akhirnya terwujud. Bibi, kau terlalu baik. Zhao Chen menolak untuk menerima pujian dan melambaikan tangannya berulang kali. Ibu Lu tampak sangat menyayangi Zhao Chen, menariknya ke samping untuk menanyakan berbagai hal, seolah-olah sedang melakukan sensus. Zhao Chen merasa sangat tidak nyaman dan segera mencari alasan. Berkata, kalian berkemas dulu, aku akan pergi ke apotek untuk mengambil obat petugas Lu. Xian Hong berkata, aku akan pergi bersamamu. Zhao Chen menolak, berkata, tidak perlu. Kamu tinggal saja di sini. Jika petugas Lu dan yang lainnya butuh bantuan, kamu bisa membantu. Dia tidak benar-benar pergi ke apotek. Semua bahan untuk sup pengaktif darah ada di cincin penyimpanannya. Dia hanya mencari alasan untuk keluar agar bisa mengambil bahan-bahannya. Jika dia tiba-tiba membuat setumpuk besar herbal di depan semua orang, mereka pasti akan takut. Xian Hong mengangguk dan tetap tinggal di bangsal, membantu Lu Qing mengemasi barang-barang yang dibawanya selama dirawat di rumah sakit, membawanya turun ke bawah, dan memasukkannya ke dalam jetanya. Memanfaatkan fakta bahwa Zhao Chen dan Xian Hong tidak ada di bangsal, Lu Qing mengeluh kepada ibunya. Bu, ada apa dengan ibu barusan? Ibu terus bertanya banyak hal kepada Zhao Chen, membuatnya merasa sangat canggung. Ibu Lu memutar bola matanya dan berkata, apa yang memalukan? Akhirnya kamu punya teman laki-laki yang sebaya, jadi tentu saja aku harus mencari tahu tentangnya. Kamu cantik dan punya tubuh yang bagus, jadi kenapa kamu tidak bisa punya pacar? Menurutku, ini ada hubungannya dengan pekerjaanmu. Kenapa tidak melakukan hal lain? Menjadi petugas narkotika itu berbahaya, dan kamu mudah dianggap tombau. Coba tebak, berapa banyak pria yang berani berkencan dengan wanita sepertimu? Lu Qing tersenyum kecut dan berkata, Bu, mulai lagi. Aku petugas narkotika untuk memenuhi keinginan ayah dan tugas yang belum beliau selesaikan. Soal mencari pasangan, aku tidak terburu-buru. Kenapa ibu terburu-buru? Lagi pula, bukan ibu yang mencari pasangan. Ibu Lu berkata dengan sedih, nah, sekarang kamu sudah berani bicara seperti itu kepada ibumu, ya? Ibu khawatir karena kamu. Lagi pula, ibu tidak ingin kamu mengikuti jejak ayahmu. Jangan khawatir, Bu, aku akan berhati-hati. Lagi pula, aku jauh lebih jago berkelahi daripada ayah. Lu Qing segera menghiburnya ketika melihat air mata di mata ibunya. Ibu Lu mendesah, kamu dan ayahmu sama-sama keras kepala. Aku sama sekali tidak bisa membujukmu, dan aku terlalu malas untuk mencoba. Aku hanya punya satu keinginan kecil, kamu segera menemukan pasangan untukku, menikah, dan punya cucu. Setelah aku punya cucu yang harus diurus, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bu, ibu datang lagi. Sudah kubilang, aku tidak sedang memikirkan urusan pribadi untuk saat ini, kata Lu Qing sambil tersenyum kecut. Nyonya Lu mengangkat alis dan memarahi. Kalau kamu tidak mempertimbangkannya sekarang, kapan lagi? Nanti kalau sudah 70 atau 80 tahun, tidak akan ada yang menginginkanmu. Tiba-tiba, ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, menurutku Zhao muda yang tadi itu sangat baik. Dia tampan, sopan,
dan mahasiswa dari universitas bergengsi. Ibu Lu memuji Zhao Chen dengan senyum berseri-seri, memperlihatkan sikap seorang ibu mertua yang semakin menyayangi menantu laki-lakinya. Lu Qing tersipu dan buru-buru menyela ibunya. Bu, omong kosong apa yang ibu bicarakan? Zhao Chen lebih muda dariku. Memangnya kenapa kalau dia lebih muda darimu? Seperti kata pepatah, wanita yang 3 tahun lebih tua darimu itu seperti batu bata emas. King, aku rasa Xiao Zhao pasangan yang cocok, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ibu Lu mulai mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Lu Qing tersenyum kecut dan berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Bu, boleh saja mengatakan hal-hal ini di depanku, tapi jangan katakan lagi saat Xian Suo dan Zhao Chen kembali nanti. Ibu tidak malu, tapi aku malu. Apa yang perlu dipermalukan? Pria itu belum menikah dan wanita itu belum menikah. Bukankah itu sempurna? Meskipun Ibu Lu mengatakan ini, ia tetap mematuhi instruksi putrinya. Setelah Xian Hong dan Zhao Chen kembali ke bangsal, ia benar-benar tidak mengungkit masalah itu lagi. Zhao Chen menyerahkan kantong-kantong obat kepada Lu Qing dan berkata, petugas Lu, ini 10 dosis obat. Caranya sangat sederhana, campurkan saja dengan air panas dan berendamlah di bak mandi. Jika Anda tidak punya bak mandi di rumah, Anda bisa mengoleskan obat pada luka, tetapi efeknya pasti akan jauh lebih lemah daripada berendam. Setelah Anda menghabiskan 10 dosis, bekas luka Anda seharusnya hampir hilang. Jika belum sepenuhnya hilang, hubungi saya dan saya akan memberikan Anda lebih banyak. Terima kasih. Setelah meminum 10 dosis ramuan sup pengaktif darah, Lu Qing bertanya, berapa harganya? Aku akan membayarmu. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, petugas Lu, tidak ada gunanya mengatakan itu. Saya hanya memberi Anda obat ini karena saya menganggap Anda seorang teman. Jika itu orang lain, saya tidak akan memberikannya kepada mereka meskipun mereka menawari saya banyak uang. Lu Qing tersentuh dan mengangguk sambil berkata, baiklah, jangan bicarakan soal uang. Melihat ini, Ibu Lu semakin menyukai Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, meskipun kita tidak akan memberinya uang, kita tetap harus berterima kasih. Bagaimana kalau begini, kita makan malam di rumah kita malam ini. Xian Suo, kamu juga harus ikut. Lu tua sudah lama ingin bertemu dengan rekan-rekan lamamu dan minum-minum. Tentu saja, karena kakak iparku sudah mengundangku, aku tentu tidak bisa menolak. Xian Hong langsung setuju. Setelah ragu sejenak, Zhao Chen mengangguk setuju. Nyonya Lu sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Nanti aku akan pergi berbelanja dan memasak beberapa hidangan terbaikku untukmu malam ini. Lagi pula, kamu mungkin belum tahu, tapi King-Kingku jago masak. Aku akan membiarkan dia memamerkan keahliannya malam ini. Ini terlalu jelas. Lu Qing sangat malu dan segera menarik lengan baju ibunya. Takut ibunya akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah tawa dan obrolan, barang-barang yang tersisa dikemas. Zhao Chen dan Xian Hong membantu membawa barang-barang itu ke bawah dan memasukkannya ke bagasi Jetta. Keempatnya kemudian masuk ke mobil, dan Xian Hong menyalakan mobil dan melaju keluar dari rumah sakit. Mereka pertama-tama pergi ke pasar sayur, membeli banyak bahan, lalu pergi ke rumah Lu Qing. Rumah Lu Qing terletak di kawasan perumahan biasa di bagian barat Rongcheng. Apartemen 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu seluas sekitar 100 meter persegi ini dihuni oleh 3 anggota keluarga yang hidup bahagia. Saat Ibu Lu mengeluarkan kuncinya untuk membuka pintu, pintunya dibuka dari dalam. Seorang pria parubaya dengan rambut beruban, duduk di kursi roda, muncul di hadapan semua orang, tersenyum sambil berkata, King, kamu sudah kembali? Ayah, aku kembali. Lu Qing mengangguk dan menghampiri ayahnya untuk memeluknya. Putriku yang baik, aku sangat bangga padamu. Tuan Lu memeluk Lu Qing dan menepuk punggungnya dengan lembut. Sambil berlinang air mata, Lu Qing berkata, dulu aku bangga pada ayahku, tapi sekarang aku bisa membuatnya bangga padaku. Aku sangat bangga. Nyonya Lu juga tersentuh, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata, baiklah, kalian berdua, ayah dan anak, berhentilah memamerkan kemesraan kalian di sini. Apa kalian tidak sedikit cemburu? Jangan lupa, ada tamu di sini. Tamu? Siapa itu? Baru kemudian Tuan Lu menyadari bahwa selain istri dan putrinya, ada 2 orang lain di luar pintu. Ia segera menyeka air mata yang menggenang di matanya dan berkata, oh, itu Xiao Xian. Kau membawa Lau Wu dan King kembali? Kau benar-benar sudah bersusah payah. Direktur tua, apa yang kau bicarakan? Ini hanya masalah kecil. Apa susahnya? Xian Hong buru-buru melambaikan tangannya. Ayah Lu adalah kepala kantor polisi sebelumnya, dan saat itu Xian Hong masih menjadi salah satu tentaranya. Berkat keberanian dan kemampuan analisisnya, Pak Lu memecahkan banyak kasus besar dan menerima berbagai penghargaan. Kemudian, saat penggerbekan narkoba, kakinya terluka oleh pengedar narkoba, sehingga ia harus menggunakan kursi roda. Setelah itu, Pak Lu pensiun karena cedera, dan Xian Hong mengambil alih jabatan kepala kantor polisi yang baru. Namun,
Bahkan setelah pensiun, ayah Lu tidak bisa tinggal diam. Ia menjadi guru khusus di Akademi Kepolisian, mewariskan pengalamannya di garis depan kepada calon polisi untuk membantu mereka memerangi penjahat dengan lebih baik. Keputusan Lu King untuk menjadi polisi, khususnya petugas narkotika, juga dipengaruhi oleh ayahnya. Setelah bertukar basa-basi dengan Xian Hong, tatapan ayah Lu tertuju pada Zhao Chen, dan dia bertanya dengan ekspresi bingung, "Dan siapa ini?" Ibu Lu memperkenalkan, "Ini Zhao Chen, pemuda yang membantu King King menangkap pengedar narkoba dan menyelamatkan nyawa King King." "Ah, ternyata kamu." Pastor Lu mengulurkan tangannya ke Zhao Chen, yang segera melangkah maju untuk menjabatnya. "Saya sudah lama ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, dan hari ini akhirnya saya mendapat kesempatan." Tuan Lu menggenggam tangan Zhao Chen erat-erat dan menjabatnya beberapa kali. Nyonya Lu berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua ngobrol dulu, aku akan ke dapur untuk memasak. King King, jaga Xiao Zhao baik-baik." Dia lalu mengambil bahan-bahan dan pergi ke dapur. Lu King ragu-ragu sejenak, merasa agak canggung di ruang tamu, dan tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan Zhao Chen, jadi dia mengikuti ibunya ke dapur untuk membantu. Zhao Chen dan Xian Hong berada di ruang tamu, mengobrol dengan ayah Lu. Seiring bertambahnya usia, orang-orang suka membanggakan prestasi masa lalu mereka, dan ayah Lu pun demikian. Jarang sekali Zhao Chen mendengarkannya, jadi ia langsung menceritakan semua karya terbaiknya. Akhirnya, Tuan Lu menepuk-nepuk kakinya dan berkata dengan penuh emosi, "Jangan meremehkanku karena aku sudah tua. Kalau saja kakiku tidak bermasalah, aku pasti bisa memecahkan kasus dan menangkap penjahat seperti Xiao Xian dan King King. Meskipun mobilitasmu terbatas, direktur lama tetap saja mengesankan. Kudengar kelasmu sangat populer di Akademi Kepolisian, dan banyak mahasiswa yang memilih untuk mengikutinya," kata Xian Hong sambil tersenyum. Meskipun penampilannya sederhana dan jujur, ia cukup mahir dalam merayu. Apa yang dikatakannya sebagai candaan ditanggapi serius oleh Zhao Chen. Ia mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan mulai memeriksa kaki ayah Lu. Di kaki ayah Lu, sejumlah energi jahat hitam telah terkumpul, sementara energi kayu hijau jelas bermasalah. Elemen kayu mengatur kelancaran dan harmoni. Jika elemen kayu tidak seimbang, itu menandakan bahwa dahak, kelembapan, atau stasis darah menghalangi aliran ki di kaki ayah Lu, sehingga menghambat sirkulasi ki dan darah. Hal ini membuat kakinya kekurangan nutrisi, membuatnya tidak mampu menopang tubuhnya untuk berdiri atau berjalan. Semakin lama hal ini berlanjut, semakin buruk kondisi kakinya. Pada akhirnya, kakinya praktis tidak dapat digunakan. Setelah memahami poin-poin penting ini, Zhao Chen bertanya, "Paman Lu, apakah kakimu seperti ini setelah cedera, atau baru seperti ini beberapa waktu kemudian?" Tuan Lu terkejut, tidak menyangka Zhao Chen akan menanyakan hal ini, tetapi tetap menjawab, "Setelah cedera, meskipun kaki saya agak tidak nyaman, setidaknya saya bisa berdiri, dan jika saya punya sesuatu untuk dipegang, saya bisa berjalan. Tapi saya tidak tahu mengapa. Setelah beberapa saat, kondisi kaki saya semakin memburuk, dan semakin tidak berguna. Kemudian, saya bahkan tidak bisa berdiri, apalagi berjalan dengan bantuan, dan hanya bisa duduk di atas benda ini setiap hari." Dia menepuk kursi roda, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Zhao Chen kemudian bertanya, "Paman Lu, setelah Anda terluka, apakah Anda tidak merawat diri sendiri dengan baik?" "Xiao Zhao, kamu benar." Xian Hong kini sudah akrab dengan Zhao Chen dan tidak lagi memanggilnya Zhao Chen teman sekelas, karena terlalu formal. Ia malah memanggilnya Zhao kecil, seperti yang dilakukan Ibu Lu. Dulu, direktur lama itu terkenal gila kerja. Setelah cedera, dia tidak benar-benar pulih, malah menyeret tubuhnya yang sakit untuk ikut serta dalam penyelidikan kasus lain. "Seperti dugaanku." Zhao Chen mengangguk. Dia sekarang dapat memastikan bahwa alasan mengapa kaki ayah Lu berada dalam kondisi seperti itu saat ini terkait dengan cedera yang dideritanya saat itu, tetapi yang lebih penting, hal itu disebabkan oleh pemulihan dan perawatan yang tidak memadai setelah cedera, yang menyebabkan stasis darah dan menyebabkan kelemahan. "Apa? Benarkah begitu?" Xian Hong tertegun, dan kata-katanya terhenti. Ayah Lu juga menatap Zhao Chen dengan ekspresi bingung. Zhao Chen berkata, "Masalah kaki Paman Lu adalah akibat dari tidak beristirahat dengan benar setelah cederanya." Saat itu, Ibu Lu membawakan sepiring buah. Mendengar kata-kata Zhao Chen, ia langsung murka dan mengeluh, "Kau dengar itu, Lau Lu? Setelah kau terluka, aku bilang padamu untuk istirahat dan memulihkan diri. Tapi kau tidak mau mendengarkan dan bersikeras untuk tetap kuat. Dan lihat apa yang terjadi. Kau sudah bertahun-tahun duduk di kursi roda. Dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda." Ditegur di depan para junior dan mantan bawahannya membuat Tuan Lu merasa malu. Wajahnya muram, dan ia berkata, "Aduh, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Bisakah kita kembali ke masa lalu dan mengubahnya?" Lu King juga keluar dari dapur, menatap Zhao Chen, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia bertanya dengan penuh semangat, "Zhao Chen,
Apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan kaki ayahku? Zhao Chen tersenyum dan mengangguk meskipun aku tidak bisa membuat Paman Lu kembali ke masa lalu dan mengubah perbuatannya, aku punya cara untuk membantunya bangkit kembali. Semua orang menoleh ke arah Zhao Chen. Lu Qing dan Xian Hong baik-baik saja. Mereka telah menyaksikan keterampilan medis Zhao Chen dan tahu dia benar-benar luar biasa. Namun, orang tua Lu berbeda. Meskipun mereka mendengar bahwa Lu Qing telah menerima perawatan darurat dari Zhao Chen sebelum ditembak dan dibawa ke rumah sakit, mereka hanya mengira itu hanya perban biasa untuk menghentikan pendarahan. Bagaimanapun, usia Zhao Chen merupakan faktor penentu. Dan menurut adat Tiongkok, keterampilan seorang dokter sering dikaitkan dengan usia. Semakin tua seorang dokter, semakin baik pula keterampilannya. Sedangkan untuk dokter yang lebih muda, banyak orang cenderung memiliki prasangka dan menganggap mereka tidak cukup terampil.